sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak yang dirahmati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis kita ini. Majelis yang sederhana yang insya Allah setiap pekan kita jalani dalam rangka menambah lagi ilmu kita agar hidayah terus ada bersemayam di antara kita dan Allah teguhkan iman kita sampai akhirnya Allah memanggil kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dan oret-oretan kita baca hari ini. Yang pertama, janda cerai, anak perempuan 7 tahun ikut ayahnya. Semenjak cerai, ibu dan anak tidak ada komunikasi, dilarang oleh mantan suami. Jadi niki anaknya dibawa oleh suaminya. Baru saja anaknya menemui ibu kandungnya dan minta akte lahir. Kemudian ibunya memberi fotokopi sambil marah dan aktenya disobek. Ini sobek fotokopi ini apa aslinya nih? Oh, aslinya masih ada. Ibu langsung memeluk, mencium anak tersebut sambil menangis dan berkata, semua ini gara-gara dapurane bapakmu. Dan tentu tulisannya ngoten nih, dapur ini bapakmu yang seneng selingkuh dan seterusnya. Maafkan ibu nak. Ini pertanyaan ya. Anak marah-marah dan menyobek akte kelahiran. Oh, sing marah-marah anak ini. Anak sing sing nyobek anaknya berarti. Anak marah-marah dan menyobek akte kelahiran. Apakah anak tersebut sudah termasuk anak yang durhaka? Ya, ini menuju ke sana ini. Artinya itu juga sikap yang kurang baik. Kemudian yang kedua, dengan perceraian anaklah yang jadi korban. Memang kayak gitu. Tidak ada mantan suami. Tidak ada mantan suami. Ada kalau mantan suami ada. Yang nggak ada mantan anak sama mantan ibu atau mantan bapak, nggak ada. Bapak itu walaupun bercerai ya tetap bapak, ibu juga demikian. Yang ada cuma mantan istri, ini keliru ya. Jadi mantan suami, mantan istri ada. Yang nggak ada mantan ibu, mantan bapak sama mantan anak kan. Wis saiki ora dadi anakku, nah itu nggak ada. Tetap anak. Padahal karena istrilah yang melahirkan dan nyawa taruhannya. Sebenarnya apa yang dicari seorang suami dalam perselingkuhan ataupun perzinahan? Ya kesenangan. Makanya Allah kan sudah mengingatkan, inna nafsal amaratum bisu illa marrahima rabbi. Jiwa itu selalu menyuruh yang jelek kecuali yang dirahmati Allah. Makanya sebenarnya semua kita itu punya nafsu. Nah, hanya nafsu itu ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah. Nah, jiwa-jiwa yang nafsu-nafsu yang tidak ditundukkan lah, itulah nafsu-nafsu yang jelek. Jenengan kan nek luwe pengen mangan, kepenginan mangan itu jane nggih nafsu. Sehingga ketika jenengan makan makanan yang halal, kan patokannya kan halal, thayyib, tidak berlebihan, bukan al-khaba'is. Khaba'is itu yang jorok-jorok, itu yang jelek-jelek. Nah, maka itulah kondisi seorang mukmin, menundukkan nafsu makannya pada aturan Allah. Tapi nek orang yang nggak punya iman, ya kabeh dimakan gitu. Nek dulu, tahu saya dulu zaman dulu itu orang tuh makannya ya makanan manusia itu nasi segala macam, mau makanan haram ya babi segala macam. Tapi sekarang ada orang makan semen, aspal, beton, cor-coran, emas antam 190 ton, terus pertamak gitu. Nah, kemarin waktu saya ngaji napa niku halal bihalatan satu kampung, kula kenal lurai, kula WA lurai. Mang teko Pak Lurah, mang dugi mang rawuh. Ten saged Mas kula enten acara. Nah, iseng-iseng kula teko wargane. Ternyata terus sampah niku lho, njaluk iuran sampah per kakak 10.000, lurai njaluk 3.000. Nah, duit sampah ya gelem ternyata. Jadi nah niki wong geragasé luar biasa. Nek zaman dulu kan duit niku semen aspal segala macam to rada elit jane ya tetep salah. Nah niki duit sampah ya doyan itu. Ya suwe-suwe kok ya duit tanggane ya doyan itu.
Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya ya apa yang dicari ya kesenangan gitu kan. Nah, makanya Islam menundukkan itu gitu. Gak apa-apa punya kecondongan untuk urusan niku, tapi ya harus jalur yang halal gitu. Makanya seorang wanita niku di akhirat nanti akan dipertemukan dengan pasangan yang terakhir. Sehingga ketika jenengan pengen kepanggih dengan suami jenengan terakhir karena saking cintanya, nah, niku mang sabari. Tapi kok umpami di dunia niku gak bisa sabar, ada potensi menuju perzinahan, dah nikah saja daripada nanti berzina. Nah, mendingan nikah saja. Nah, aku rapetuk kali suami terakhir. Lah apa kalau seorang wanita itu berzina itu nanti akan dipertemukan dengan suami terakhir? Kan dia belum tentu. Mendingan nikah saja. Makanya obsesi untuk janjian di surga itu baik. Tapi kalau kemudian fitnah dunia menerjang sedemikian keras dan kuat sehingga hampir merobohkan tembok harga diri, ya mending nikah gitu. Lah aku wis tuwek ndak apa-apa. Kadang ada orang yang dibisiki seton, kadang seton bentuknya putrane gitu. Wis tuwek nikah mbok ngene. Akhirnya mbok era nikah tapi mah yang-yangan karo mbah tuwek juga sama-sama gitu. Banyak kasus kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih harus jujur anaknya melihat orang tuanya. Saya sering melihat orang-orang tua yang dilarang anaknya untuk nikah, tapi justru dia melakukan hal-hal yang tidak baik lah, kasihan malah. Saya nggak selalu menyalahkan orang tuanya, kadang anaknya yang salah. Ada juga yang engko nek nikah engko warisanku di kayak bojone gitu kan, nah, misalnya. Nah emang itu yang dimau ya dibagi aja dulu gitu kan sebelum meninggal, sebelum nikah lagi. Nah sehingga nanti si istrinya itu hanya mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan pensiunan gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kebutuhan suami juga ada di istri? Nah ini kanton piyai ini. Makanya Nabi itu kan mengatakan kepada laki-laki, kalau kamu melihat sesuatu yang menggerakkan hasratmu, misal di jalan atau apa, segera temui istrimu. Nah, sehingga ini juga perintah laki-laki kepada perintah Rasul kepada laki-laki, tapi secara tidak langsung sebenarnya juga perintah Rasul kepada perempuan. Artinya ngeten, umpami jenengan ingkang tesih gadhahi garwa tiba-tiba pulang, misal garwane Bu Tanti ini ketemu wong ning dalan gitu kan. Nek sing garwane kene ning omah ayem aman ya. Ngerti mulih Bu ayo ngono. Nek bahasa ngoten wis ora tak ditekoki opo to lagi teko ngono. Nah, karena jenengan nggak ngerti apa yang sudah dia rasakan selama pulang menunggu atau mencari jenengan itu. Artinya nek sampai ada laki-laki yang pilih mencari istrinya dan dia bertahan untuk tidak menggok kanan kiri bener-bener sampai rumah. Terus sampai rumah ayo itu jenengan jangan membayangkan iki wis sore kesel, lebih kepada iki berarti bojoku iki ada dalam kondisi berjuang bertahan itu loh. Niku ya seorang wanita harus kemudian siap dan jangan kemudian kusak-kusik. Nek kusak-kusik wis akhirnya datang setan gitu kan. Datang setan terus bisiki sing ora-ora. Ayo sing sebelah kono kae nek rondo anyaran gatelen, udah kon goleke garuk wis. Ternyata bareng ketemu di SM yo mesem, wis mulai komunikasi, dimulai itu. Akhirnya mulai WA-an, WA-ne di lock, ra gelem ra ndak boleh dibuka. Makanya saya sebagai laki-laki itu tahu diri kalau saya itu nggih lemah gitu kan. Apalagi naik urusan kali ngeten iki to. Nah, makanya HP itu enggak pernah tak kunci. Sekono waconen. Kadang ya ada yang WA aneh-aneh ngoten, saya harus memberikan penjelasan iki sapa, ngopo, anake sapa, ketemu ning ndi, tak jelaskan pelan-pelan gitu. Kok jelas dibaleni mulih, sesuk tak blokir nomor iku. Ya, sinten yang nomor iku blokir? Enten. Mboten enten nek mriki ya nih. Mangger mulai omongannya aneh-aneh ngoten kula pilih tak blokir.
Karena nggak saya kunci ya HP hanya ini. Jadi saya lebih mencoba untuk istilahnya menjaga diri lah, ya. Tahu diri gitu. Tahu diri ya. Pramila niki nggih dalam kasus ini nggih saya nggak membenarkan suaminya salah. Cuman nggih ada hal yang kemudian harus dua-duanya memperbaiki, dan kalau akhirnya sudah terjadi seperti ini, sudah dimulai lagi dari nol dengan pasangan yang lain. Dan kalau kita kembali ke Quran, keadaan suami kita itu cerminan kita, maka ketika kita mendapatkannya modelnya kayak gitu ya, itu menjadi bahan introspeksi agar ke depan kalau mencari lagi harus yang lebih baik. Dan tentu al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa thayyibuna lit thayyibat, orang baik untuk orang baik, orang jelek untuk orang jelek. Ya, kita menimbang-nimbang. Kalau kemarin saya dapat yang kayak gini, berarti mungkin saya kurang baik. Nah, sekarang kita perbaiki diri, semoga mendapat yang lebih baik. Ya, ngoten. Makanya kadang kalau ada yang curhat ngoten, ya jaler ngoten. Bojoku ngene. Ya kula tekoki lah, kowe lek nemu ning ndi gitu kan. Oh, kenalan ning karaokean, kenal ya wis to, nek kenalanmu ning kono gitu. Nah, maka ketika memang didapatkan dari tempat-tempat seperti itu dan akhirnya menikah, pada hakikatnya sebenarnya dua-duanya mulainya dengan mulai yang jelek gitu. Maka harusnya kalau mau ayem, kan awalnya startnya sama tuh, podo-podo elek dari sini misalnya ngoten. Nah, kadang itu laki-laki ngaji dhewe, garwane enggak diajak. Jadi bar niku dia merasa lebih baik daripada istri, padahal jane mulainya sama. Harusnya kalau mulai dari tempat-tempat seperti itu atau kegiatan-kegiatan seperti itu, ya begitu setelah nikah tobat bareng, mulailah ngaji bareng, sholat bareng, pengajian bareng gitu kan. Jangan cuman seneng bareng gitu kan, bar nikah anggar piknik bareng, anggar ning mall bareng, anggar ini bareng, tapi nek sholat dhewe bojone ora tau jelekke, ngaji iso dhewe bojone ora. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya menyebabkan terjadi gap. Nah, gap itu yang kemudian akan memunculkan perasaan luwih apik timbang pasangane. Padahal sebenarnya dulu mulainya bareng. Niku nek sing karaoke, sing jangan nggih sami. Kadang mulainya yang pacar ke TK, SD, SMP langgeng puluhan tahun, nah, nikah 5 tahun cerai gitu kan. Nah, karena ya tadi itu loh, pas waktu yang itu bertahun-tahun tuh setan menghiasi indah terus hari-hari itu bayangannya api itu. Nah, begitu udah nikah gitu kan. Udah, hiasannya itu jelek terus karena ya tadi itu nggak ada pertobatan bareng. Nah, kuncinya teman itu. Makanya ada seorang istri itu pernah bertanya ke saya memulai dengan pasangan saya itu dengan kondisi yang tidak baik, berzina dan seterusnya. Apakah saya harus meninggalkan dia? Yo, nggak perlu. Ketika jenengan dulu memulai dengan beliau dengan cara yang nggak baik, yang sekarang perbaiki bareng-bareng. Apa nek jenengan cerai dari dia merasa lebih baik, kok akal ketemu sing lebih baik? Ya belum tentu. Bahkan bisa jadi ketemu yang lebih jelek. Kenapa? Karena dengan kita meninggalkan dia karena sebab masa lalu yang sudah ditinggalkan, itu berarti dosa baru yang namanya kesombongan. Ini kayak iblis suruh sujud nggak mau gitu. Sombong, merasa lebih baik. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu mitin. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Kan mongso lebih baik gitu kan. Maka perasaan-perasaan seperti itu kita singkirkan ya. Kalau memang itu hadir di rumah tangga kita. Atau mungkin merasa luwih ganteng, luwih ayu gitu kan. Ketoke aku nek jejer karo dhek kok ora patut nek difoto pas jagongan kae. Mesti kok piye ngono. Ya janganlah gitu. Karena jenengan nek ngertos, saya punya teman Bugis itu, beliau tuh ngomong gini. Di Bugis itu laki-laki hampir semuanya secara umum ya, secara umum. Itu orangnya hitam-hitam, degil-degil. Tapi istrinya itu umumnya putih-putih, cantik-cantik. Nah, saya nanya, lah ngopo kok ngono itu? Karena kultur kami orang Bugis, laki-laki itu harus keluar rumah, kerja, pokoknya piye carane yang di rumah itu harus makmur, harus aman, terkendali, tidak boleh dia kemudian keluar rumah dengan berjibaku dengan laki-laki dan seterusnya di jalanan. Secara umum gitu, walaupun nanti dalam kota-kota atau daerah-daerah tertentu itu kultur itu sudah meluntur itu, tapi secara umum kayak gitu. Makanya dia memuliakan banget orang wanita itu di rumah itu. Jadi wong wedok itu kan ning omah kon dandan, kon masak, kon pokoke ngoten niku lah itu. Oh gitu ya. Makanya di sana itu perempuannya walaupun merasa cantik atau glowing, ya dia senang kalau punya laki-laki yang hitam degil itu, karena memang menunjukkan laki-lakinya itu giat kerja itu. Ngoten.
Makanya ada orang tuh seneng nyari pasangan yang ganteng gitu kan, tapi kan terus wegah kerja gitu kan, males kerja. Kok nek kerja ndak kukune rusak napa drijine kasar ya kira gak kerja gitu. Dan hari ini banyak ya laki-laki seperti itu. Nah, bahasanya lagi pria tulang lunak gitu. Jadi kon dadi tulang punggung tapi meleok-meleok gitu. Enten video kula ningali tenan Instagram niku. Lagi yang-yangan. Wong lanang karo wong wedok yang-yangan. Sing lanang video sing wedok. Terus ini lho pacar idaman ngono. Dadi ngancani shopping terus milih baju. Kula cerita dereng ngeten mriki nggih. Dipilih baju sing paling mahal. Selembare 800.000. Nih kayak ayo dibayar ke kasir. Ya kaulah yang bayar, kau kan cinta sama aku. Terus, nah kok aku? Ya kan kau udah kerja, aku belum. Katanya kamu sayang aku, padahal belum nikah. Arum renggut sing wedok ngetoke dompet ning kasir dibayar niku 800.000. Terus yang lanang ya mesen besok lagi ya kita shopping lagi. Kamu beliin aku gantian ya ndak ya kau lagi beliin aku gitu. Ya itulah akibat dari sing digoleki sing ganteng, sing dhuwur, sing bagus gitu kan. Ya nggih makanlah itu bagusnya itu. Enak dilatih, enak dirasake ngoten niku. Nggih, makanya bagus, ayu itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian kita gagal fokus mana yang lebih utama, nggih. Makanya yang lebih utama niku orang yang beriman, orang yang sholat. Saya itu sampai pernah kenal bapak niku sampai saya ngomong gini. Anak saya dulu pernah datang bawa calon mas, agamanya Buddha, orang kaya. Saya marah-marah. Saya bilang, ngapain kau bawa orang yang bukan seagama sama kita? Anak saya terus bilang, lu kan ini bos saya di kantor, dia seneng sama saya. Ya seneng, tapi mau nggak ganti agama? Ya nggak mau lah pak. Gitu. Tak kasih tahu ya, bapak itu lebih seneng sama orang yang nggak punya kerjaan, tapi mau kerja, beda kan ya. Malas kerja kali mau kerja, maksudnya bukan pegawai tetap, tapi dia mau kerja begitu dapat, nggak usah banyak-banyak. Waktu niku 10 tahunan yang lalu 50.000 aja cukup buat nafkahin kamu. Dah, habis itu sholat bareng bapak, habis itu main catur bareng bapakmu. Jadi bapaknya senang main catur itu. Jadi impen-impennya buatan muluk-muluk, pokoknya sholat. Ya tentu nek sholat di wong Islam berarti toh. Sholat kerja sih untuk kerja nafkahi gue sedino. Terus dikeke kowe, baru kuwi salat karo pake di masjid, rumahnya nempel masjid gitu kan. Terus habis itu main catur nemenin bapak. Mungkin nek kurang, bapak beli nasi padang dimakan berdua enggak apa-apa. Jadi orangnya simpel, sederhana sekali dalam hidup. Nah, hal-hal seperti ini yang sudah jarang kita temukan. Rata-rata kan ketika ada yang datang itu kan mesti yang ditanya tumbakanmu apa, kerjamu ning ndi. Ya enggak apa-apa kalau tanya tok ya, tapi kadang itu nek terus akhirnya ada sebagian orang niku saya pernah mencoba untuk mempertemukan putrine niku umurnya 36 tahun. Saat ini berarti udah 37 38. Saya bawa laki-laki ini umurnya 39 waktu itu. Saat ini berarti udah 40 atau 41. Niku perasaan kula niki nggih kudune gampang iki mayar gitu kan. Kan kula mencomblangi itu udah berkali-kali gitu kan. Ini dereng nate ibu-ibu mriki gitu. Nah, niku kula pun optimis itu, lebih optimis lagi ketika ngobrol sama bapaknya. Bapaknya seneng banget, karena dilengkas mantu setelah nunggu lama. Karena memang yang namanya bapak itu kalau punya anak udah umur 25 ke sono gitu, anak perempuan maksudnya, belum nikah itu mulai gelisah. Malah udah 30 ke sono, 35 lewat itu tambah gelisah lagi gitu kan. Nah, bapak ini pun seneng banget, saking senengnya meh bedino golek kula. Wah, mungkin ini, nggih siap bener. Akhirnya dipertemukan dengan putranya karena putrinya ini kan baru ada acara. Nah, pas punya kesempatan ngobrol dengan kula. Nah, mulai obrolan terus mulai tanya jawab gitu kan. Terus singkat cerita bar niku istikharah, bar istikharah jawabane sing putri mundur gitu kan. Nanti bingung umur 36 jek iso mundur ngopo gitu. Nah, kula dedesi teng bapak ini ku jawabane anu sing ngersake ibuke niku nek duwe mantu niku kudu pegawai tetap gitu kan. Oh, lah sing jaler niki mboten pegawai tetap gitu kan. Mboten nggih sarjana nggih, tapi mboten pegawai tetap. Ning di omah baku, omahe baku ning tengah kutha Solo, ambone 200 meter. Berarti kan niku ditekeh niku.
Kadang sip gawe tetapi kadang nyicil nang rampung. Oke, artinya ngoten niku lho Bu. Kadang tuh ada penghalang-penghalang yang kemudian justru malah menghambat pertemuan jodoh putrinya. Dan menurut saya niku ibu niku bisa masuk dalam kategori dolim karena udah 36 loh. Kejeng nopo. Ya. Perawan, sanes rondo perawan. 36 perawan. Dan kula paling kaget melih niku ustadzah. Mikir kula nggih ustadzah niku ya ini kan ngerti dalil to paling mboten tentu kan nyari jodoh ki sementing sing saleh, sing salat. Tapi nggih mungkin lah. Nomor 3. Seorang istri harus bagaimana menurut tuntutan agama Islam kalau suami ketahuan selingkuh ataupun suka berzina. Pertama, sebelum terjadi ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggih, jadilah istri yang selalu siap sedia di rumah. Siap sedia niku nggih, artinya seorang suami niku dia akan berjuang mati-matian untuk jenengan. Bahkan saya sering lihat video niku laki-laki yang ngapunten di jalan itu jane yo ora pengen mati ning dalan tapi akhirnya mati ning dalan dengan segala macam sebab. Dan ini juga nggak harus seorang sopir itu ndak, ada yang kemudian eksekutif, pengusaha yang naik pesawat pesawatnya ceblok dan seterusnya macam-macam gitu. Itu ketika seorang laki-laki itu mendapati rumahnya itu baik-baik aja, yang mana itu kendalinya di tangan jenengan. Putra-putrane niku aman terkendali, rumahnya resik, terus kalau pulang niku selalu mendapati jenengan siap sedia dengan kondisi yang terbaik, dijak ngomong saurane api gitu kan. Maka saya yakin seorang laki-laki itu tidak akan terlalu banyak belok kanan, belok kiri, lirik kanan, lirik kiri. Tapi saya juga nggak memungkiri Bu, ada istri yang sudah berjuang habis-habisan di rumah, semuanya dioptimalkan di rumah, tapi si laki-laki ini selalu aja mencari yang lain. Nah kalau udah kayak gini karakter, kalau udah karakter maka PR jenengan untuk merubah. Kalau akhirnya nggak bisa dirubah, nah itu pilihan di tangan jenengan, mau lanjut membersamai atau tidak. Jadi urutannya ngoten. Jadi ketika sudah akhirnya menikah, itu harus dijaga. Mekanismenya nggih jenengan sebagai wanita adalah pemimpin di dalam rumah suami jenengan. Jadi jenengan yang menata keuangan, menata rumah tangga, menata gizi anak-anak, pokoknya jenengan gitu kan. Nah, nanti orang laki-laki atau suami ini yang berjuang di luar. Nah, apa yang pun yang dibawa ke rumah niku jenengan syukuri. Kok kurang jenengan tungani. Kok ditungani suara nambah-nambah nggih jenengan kalau emang punya ide-ide bisnis bisa diaplikasikan. Jadi harus seperti itu ritmenya. Nah, nek misal pun ngoten kok diam lirik kanan lirik kiri ya. Nah, maka kembali kepada kita jenengan niku mau lanjut membersamai atau tidak. Kalau mau lanjut monggo nggih, tapi jenengan nggih harus siap-siap serangan jantung, tiba-tiba nek kabar ngene kabar ngono. Tapi segala peluang pintu fitnah niku ditutup. Saran saya, makanya saya sebagai laki-laki saya mengakui saya orang lemah, makanya HP mboten saya tutup. Kadang niku HP saya bawa, laptop niku ten kamar niku terbuka WA-ne. Jadi nek kula maca WA masuk situ nggih kewaca karo istri saya gitu. Ya, makanya semuanya terpantau. Nah, nek mulai ada yang aneh-aneh nanti kula blokir gitu. Nah, makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pengertian dari dua belah pihak, insya Allah niku mboten bakalan pripun-pripun nggih. Mboten bakalan pripun-pripun. Dan panjenengan yang ngapunten nggih. Hari ini merasa jenengan itu cantik, suami jenengan enggak akan lirik sana lirik sini. Ketahuilah di atas langit masih ada langit. Nah, jadi saayu-ayune piyai setri niku mesti di jalan di luar sana akan ada yang lebih. Nah, makanya kalau ngomongkan lomba-lombanan, ayu-ayunan, apa istilah seksi-seksinan niku ndak akan selesai. Maka yang paling menyelesaikan adalah menundukkan hawa nafsu itu lagi kembali kepada koridor. Tapi nek kita nggak memahami skema ini terus aku tak dandan sing paling ayu, tak nganggo parfum sing paling wangi, tak senam iki senam kuwi gitu kan. Tapi PR utamanya adalah menundukkan nafsu ini nggak dilakukan, nggak selesai Bu saestu. Berapa banyak orang yang istrine cantik, dia selingkuh sama wanita yang lebih jelek gitu kan. Nah, karena ya setan tadi itu loh. Nah, makanya nek urusan ngeten iki aja kok manusia wedhus dibengkesi ketok ayu kok. Nah, makanya ini hal yang harus kita pahami ya. Ini bukan soal perlombaan tapi lebih kepada permainan syaitan
dalam rangka menjerumuskan manusia. Kemudian yang kedua, kajian lewat radio, karena saya ketiduran, yang saya ingat cuma anak yang berbakti pada orang tuanya dan sholatnya, berbakti pada orang tuanya dan sholatnya. Tahu-tahu bilang itulah 3 amal yang paling dekat dengan surga. Pertanyaannya mohon jelaskan yang satu apa gitu, dan yang paling dekat dengan surga. Oke. Jadi Nabi pernah ditanya tentang 3 amal yang bisa mendekatkan ke surga. Maka yang pertama Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Nah, kemudian yang kedua Nabi kemudian menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga Nabi menjawab al-jihad, jihad. Nanti banyak riwayat yang lain, tapi secara garis besar, ya, seorang muslim itu diminta untuk beribadah kepada Allah dulu, tentu. Makanya dalam Quran dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sembahlah Allah saja. Nah, baru berikutnya wa bil walidaini ihsana, dan sama orang tuamu berbuatlah ihsan. Nah, ihsan di sini untuk orang tua yang satu akidah sesama muslim. Ihsan itu amal yang tidak menuntut pembalasan dari manusia. Jadi pokoknya total. Makanya ihsan itu definisinya antak budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beramal baik seolah-olah melihat Allah, akhirnya Allah enggak terlihat, maka yakinlah Allah mengawasi kamu. Makanya dalam konteks orang tua itu enggak boleh, enggak dibenarkan anak kemudian ketika mau berbakti terus ngomong, "Mbok kowe tak openi ning ko aku njaluk warisannya setengah," enggak boleh. Jadi apapun yang nanti akan didapatkan, apakah memang jatahnya seberapa, maka kebaktian anak pada orang tuanya tidak boleh bersifat transaksional. "Bu, jenengan tak openi ning aku njaluk jenengan gaji kula, soalnya dulur liyane ra gelem ngopeni. Ten Solo mriki opah buruh ngopeni wong tua niku sing kula ngertos sekitar 2,5 juta. Pokoknya jenengan kedah jatah kula sewulan 2,5 juta." Ndak boleh. Walaupun saudara yang lain nggak peduli, maka anak yang peduli ini ndak boleh sampai pada kata-kata seperti itu. Nah, itulah ihsan. Nah, adapun ketika konteks kebaikannya ini adalah anak yang beda agama kepada orang tua yang beda agama, muslim kepada Nasrani dan seterusnya, maka tetap disuruh berbuat baik. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihimun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli orang tuamu dengan ma'ruf. Jadi ada ihsan, ada ma'ruf. Kalau ma'ruf itu di bawahnya ihsan, tapi ma'ruf ini standarnya masyarakat umum. Jadi kalau ihsan itu standarnya itu level atas. Jadi nek wong liya ngekeki wong tuane umume misal 1 yuta, ihsan niku ya iso 2 yuta, kuwi luwih akeh. Luwih total. Nek wong liya misal nginguk bapake mboke mung sejam 2 jam, ihsan niku nek perlu dikuancani 24 jam. Nah, maka ma'ruf itu kembali kepada standar umum. Standar umum masyarakat, uruf itu seperti apa? Oh, nek ada orang tua ndak punya rumah ya dijak tinggal bareng. Oh, kok dianya nggak mau tinggal bareng dengan kita, atau kitanya ya nggak mau tinggal bareng dengan dia, ya dikontrakkan. Jangan sampai kehujanan, keleleran. Kemudian setelah dikontrakkan ternyata bapaknya atau ibunya yang sepuh itu juga nggak punya makanan, oh disediakan. Nah, makannya apa? Nek makannya nasi, disediakan berasnya. Nek makannya telo pohong, ya disediakan niku bahan pokoknya niku. Oh, sing disediakan mentah berarti kudu mateng nggih, digoleke alate nggo mateng nggih, magicom, kompor, gas dan sak piturute. Oh, ternyata airnya harus bayar, ya dibayar pamnya, listriknya. Pokoknya dengan standar kehidupan yang umum. Jadi dia nggak boleh kehujanan, kepanasan, kelaparan, keleleran. Nah, makanya kalau seorang anak ini ngerti fikih ini, nggak ada lagi orang-orang tua yang keleleran di jalan. Harusnya loh ya. Dan itu turun temurun. Artinya kalau itu anaknya udah nggak ada semua, maka kalau itu jatuh di bibi, bude, bule, itu tanggung jawab dari ponakannya. Makanya nanti Nabi mengatakan yang namanya al-kholatu bimanzilatil yang namanya bibi, adik atau kakak dari ibu, itu menduduki kedudukan ibu kita. Sehingga ketika ibu kita itu meninggal, jenengan namun punya pikiran berarti wis selesai aku bakti ning wong tuwa sing jenenge ibu, mboten. Bibi jenengan niku ibu jenengan sakniki. Jadi kalau bibi jenengan niku keleleran, bibi yang adik atau kakak dari ibu niku hari ini keleleran, sedangkan jenengan hidupnya enak, kepenak, jenengan dosa gitu.
Lah bibiku ora peduli karo aku zaman biyen. Itu tidak menjadi sebab akibat untuk menghukum dia dengan cara dicuekin. Nah, makanya Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhduluhu. Jangan mbok dolimi dan jangan mbok biarkan. Apalagi udah jelas-jelas niku bibi kita, adik atau kakak ibu kita. Itu ketika ibu kita nggak ada, itu ibu kita hari ini. Nah, nek bapak kita nggak ada, maka yang menjadi pengganti bapak kita nggih adik atau kakak dari bapak kita kan. Nah, Pak Lek sayang ini, ya biarin itu nanti menjadi dosa dia yang akan bertanggungjawabkan ke depan Allah. Tapi jangan kita kemudian menambah dosa buat diri kita. Makanya kita tidak boleh mendolimi dan tidak boleh mencueki mereka. Tetap harus diparani, dicek kondisinya. Apalagi ngapunten kan kadang ada om, Pak Lek, bule yang sama anaknya disia-siakan. Wah itu udah 2 kali kewajiban kita sebagai ponakan yang pada akhirnya karena orang tua kita meninggal berarti mereka menduduki kedudukan orang tua kita. Kemudian yang kedua, dia sebagai orang yang didolimi anaknya, kita harus menolong. Makanya ketika kita ngerti syariat itu enak banget menerapkan itu, dengan nggak akan menemukan orang-orang keleleran, orang-orang kaliran dan seterusnya. Kalau pada akhirnya anaknya ponakane anak yang peduli, maka kaum muslimin di kampung itu punya kewajiban ngurusi orang-orang seperti itu. Makanya harusnya orang-orang kaliran, orang-orang kelaparan di satu kampung nggak boleh sampai keluar kampung sampai ngemis-ngemis, itu nggak boleh. Kecuali nek memang kampung profesinya pengemis kan enten tahun kampung pengemis contohnya kan enten. Nah, maka itu ya dosa kabeh sak kampung. Tapi kalau kemudian kok sampai ada seorang ngapunten nggih janda di satu kampung, dia nggak punya putra, nggak punya pokoknya sendirian, sampai kaliran ngapunten sampai kayak di berita itu mati kelaparan di rumah, udah itu sekampung dosa semua itu. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Kemudian pertanyaannya, pertanyaan yang lain, bolehkah orang tua perempuan tanya calon mantu, kamu punya apa? Yang ditanyakan selain agama. Ya enggak apa-apa nanya. Tapi saran saya jangan dijadikan itu bahan pertimbangan utama. Karena kalau itu dijadikan bahan pertimbangan utama, akhirnya Allah hanya akan menyibukkan jenengan pada hal itu. Jenengan nek pengen ngertos, nggih. Kula niku pas ngelamar niku anake Budahlia niku, Budahlia. Niku Rasma Putih seneni karo karyawane. Kula niku ndak pernah ditekoki kerja apa. Justru malah saya yang sebaliknya mengatakan, kula terus pengangguran Bu. Kata ibu itu, ndak apa-apa, Allah itu kaya loh. Sehingga bar niku, bar lamaran, kula dari duwe gawean bar lamaran niku. Kula niku kerja ten proyek ten waktu niku terakhir niku ten Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Bar niku kecelakaan mobil, terus malah nglamar anake wong. Bapak kula ya nesu-nesu. Kowe iki ora gawean malah meh golek gawean gitu kan. Nah, terus bar niku pas kula nglamar niku ditekoki kalih calon mas ipar kula waktu niku, sakniku udah meninggal. Jadi saudara istri saya sing nomor piro ya, Mbak? 4 atau piro niku. Pas topik niku. Nah niku teko ini Mas Gulam ini nanti mau kerja apa ya? Bapak saya lho nyeletuk. Ini nanti mau masuk Badan Tenaga Nuklir Nasional. Padahal kula dereng ketompo. Tahun sadurunge niku kula nglamar ten mriku niku mboten ketompo gitu. Bar kuwi ketompo. Ning kan nek ketompo PNS niku bar ketompo niku kan terus kita pengangguran 3 wulan to. Nah, artinya enggak langsung masuk. Niki malah meh setahun penganggurannya kan. Nah, yang terjadi nggih kula namung glundang-glundung ten ngene mertua niku ngewangi buka toko, ngelap-ngelapi meja. Buruh ten mriku ning nggih mboten digaji. Gajine ya mung ditekoki mau makan apa. Akhirnya badhe ngomong Mbak Sri. Diwasake sop niku. Nah, begitu ngoten niku berlangsung selama berbulan-bulan, ya mertuanya enggak pernah komplain gitu kan. Tapi juga enggak pernah kemudian nih duit buat jajan ya ndak gitu kan. Jadi pokoknya nek enjing ten mriki mungkin nek sonten melu mangan teng Pak E ten Karanganyar niku berlangsung 3 bulan. Bareng mlebu PNS, Bu. Kula pas ten swasta tahun niku tahun 2010 niku ten swasta niku gaji kula pun 7,5 gitu. Pitune ning ngarep gitu. Begitu mlebu PNS 1,7, pitune ning mburi. Gak cukup buat ngekos, gak cukup buat makan, gak cukup gitu kan. Nah, akhirnya istri saya ten Solo gitu kan. Solo terus sempat melu ten mriko pirang wulan terus bobot terus baniku moh. Akhirnya LDR terus 10 tahun gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks jenengan mencari mantu memang boleh jenengan bertanya kerja apa atau apa boleh, tapi pastikan bukan itu menjadi orientasi utamanya gitu. Karena yang namanya rezeki itu pasti akan datang
pasti akan tiba ketika seorang laki-laki itu mau kerja. Makanya saya tuh justru nggak pengen anak saya itu jadi PNS dan seterusnya, lebih kepada saya pengen mengajari bahwasanya rezeki itu nggak selalu datang dari tempat-tempat yang disebut pegawai tetap dan seterusnya. Bahkan saya itu pernah ngayal, ibu saya kan PNS, pensiunan gadah, mertua saya bukan PNS, bukan pensiunan. Ibu saya ini begitu pensiun, ini tesih ninggal utang dan koperasi. Nggak, saya lupa berapa juta, tapi yang jelas waktu itu saya datangi tak lunasi. Nah, mertua saya bukan PNS gitu kan. Niku nggak punya utang sama siapapun. Nek diutangi wong akeh iya gitu. Nggak punya utang ke siapapun. Nah, ibu saya pensiun, nggak punya sawah, nggak punya apa gitu. Mertua saya niku sawahnya akeh gitu kan. Maka dari situ kemudian saya setelah membaca, setelah ngamati dan seterusnya, saya kemudian berpikir gitu, iki wong wedok dhewe piyai setri sekiambaan putrane 8, boten enten sing kaliren, bahkan cenderung anake lemu-lemu gede-gede gitu kan. Nah, akhirnya kula ten Jakarta niku selain kula dadi PNS kan gandeng sendirian toh, akhirnya kula ngrintis usaha, buka konsultan. Dan tahun 2011 niku dimulai sampai hari ini perusahaannya masih jalan. Nah, akhirnya dari situlah kemudian saya bisa biayai santri-santri saya. Jadi saya berusaha untuk menjadi pilot project atau contoh bahwasanya seorang muslim itu kalau punya duit, punya usaha, itu bisa menjadi berkah buat orang lain gitu. Jadi nggak cuma untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Itu. Makanya banyak hal yang saya lakukan itu saya contoh dari mertua saya. Contoh misal konteks mertua saya itu kan kadang ada ponakan-ponakannya sing mungkin orang tuanya meninggal, nggak sanggup disekolahkan atau nggak bisa menghidupi, itu dititipkan, dikuliahkan, nanti kuliah nanti keluar itu kan, selesai itu kan. Itu ada beberapa orang. Nah, itu akhirnya saya contoh. Wong nggak saya terapkan ke keponakan karena keponakan saya masih kecil-kecil banget dan anak saya juga kecil-kecil, makanya saya ngambilnya sing anak-anak lulusan SMA. Tujuannya ya nanti kalau mereka itu sukses, lancar hidupnya, lancar rezekinya, bisa ngangkat derajat orang tuanya gitu. Tapi ya namanya anak, apalagi anak sekarang, bar generasi Z saat ini muncul generasi strawberry. Generasi strawberry niku nek didelok niku apik, terus nek dicekel rodok kenceng nih melenyok gitu kan. Wah, niku angel banget. Niku dari yang sudah masuk di tempat saya itu ada puluhan, niku sing lulus niku paling belasan, lulus sarjana. Sisane nggih nek mboten kula usir, kula tokke, dek dhewe sing metu gitu. Bahkan ada yang belum lama itu keluar. Jane yo tak gadang-gadang, santri hafid Quran, cah soleh itu, pikir saya gitu. Tapi begitu saya kasih kegiatan-kegiatan, ya mikirnya dek kan yang kono kan namung kuliah kayak kancane sing kuliahan, mulai kuliah dolan, mulai kuliah nongkrong, ngoten niku to. Nah, kula kan nggak mau yang model kayak gitu. Ya mulai kuliah ngaji, melu ngaji aku, melu qiraah macam-macam, ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti itu. Nggak mau dia. Terus akhirnya mengundurkan diri itu. Ya saya bilang yo nek mengundurkan diri yo biaya sing tak keke bayaran balekno aku ngono. Wong kuwi judule beasiswa sampai lulus kok, kowe udah lulus kok enak men aku. Udah keluar dia kan. Nah, tadi ya kan rumahnya dekat rumah bapak saya sana. Nah, saya pas Ramadan niku kula kan ngisi ten mriko, dhek sing ngimami. Kaget deh weh enek kula. Nah, sesuke bareng kula mriko daerah tau enek. Jadi kayak orang yang menghindar ngoten deh. Nah, ten kampung mriku, misal omahe dhek niku tengah mriki, dia tuh diapit tiga pilihan sholat Id. Di sini ten lapangan, ten mriki ten lapangan, ten iki ten masjid. Niki lagi setahun niki. Makanya kalau salut kalih PID PES jenengan harus mendukung bahwasanya kalau selama masih bisa dikumpulkan semaksimal tempat yang ada, jangan pernah masjid itu mendirikan sholat Id sendiri. Itu memecah belah kaum muslimin.